Oke, kita mulai aja ya, cuma berdua ya. Mungkin karena saya telat nge-share-nya. Nanti saya rekam saja, nanti bisa di-share lagi ya, apa namanya, video yang sekarang nih saya bikin video ya. Jadi berdua nggak apa-apa, kita jalan aja karena kalau yang lain takutnya waktunya keburu habis. Ini saya share kelihatan nih. Lihat dong. PowerPoint-nya sudah terlihat belum? Arif, Sheila. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, baik ya, kita mulai. Kelihatan, Pak. Oke. Sudah. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, kelihatan. Harga transfer. Ya, oke, mungkin agak delay. Pada malam hari ini saya akan membahas mengenai harga transfer ya, atau transfer pricing ya. Apa sih maksudnya, gambaran dari harga transfer ya? Nanti kita akan bahas. Yang pertama di sini pengertiannya ya. Terus tujuan harga transfer ya, terus metode harga transfer ya. Terus harga jasa korporasi, administrasi harga transfer ya. Jadi kita akan bahas malam hari ini selesainya ya. Nanti kalau tidak selesai kita lanjutkan di pertemuan minggu depan ya. Dan kemarin pun saya ada dua pertemuan ya, belum saya kasih nanti videonya, nanti saya lanjutkan walaupun malam hari ini habis. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video yang akan saya share. Oke ya, di sini harga transfer ya. Harga transfer itu terjadi kalau ada dua atau lebih pusat laba bersama-sama bertanggung jawab terhadap pengembangan produk ya tersebut. Jadi maksudnya di sini harga transfer itu biasanya terjadi jika perusahaan itu mempunyai beberapa departemen atau beberapa anak perusahaan ya, yang memang dituntut masing-masing punya pusat laba mempunyai tanggung jawab seperti itu. Seperti contoh misalkan PT yang saling berkaitan ya. Kalau tidak berkaitan itu tidak ada harga transfer biasanya ya. Kalau saya dulu di tempat saya bekerja ya, itu harga transfer itu terjadi ya karena ada produksi ya, PT yang memproduksi bahan mentah. Contohnya di tempat saya dulu menginjek plastik menjadi barang-barang, bisa spare part apapun ya. Nah, kebetulan di yang saya jual itu helm dulu jadi perusahaan namanya PT MKM atau Mega Karya Mandiri ini ya, sebagai contoh dia memproduksi injectionnya, dia memproduksi sel atau batok helm gitu. Jadi dia injek batok helm tersebut ya sampai dengan jadi helmnya seperti itu ya. Nah, bentar, ada yang masuk dulu ya. Oke, jadi dia menginjek ya, sampai dengan barang jadi ya, itu ada harga yang ditetapkan oleh PT MKM tersebut ya.
Sedangkan saya sendiri di dalam satu grup perusahaan tersebut ya, itu namanya PT Putra Prima Glosia ya. Nah, harga yang diterapkan atau dijual ke PT Putra namanya harga transfer ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang satu, saya sendiri di perusahaan PT Putra Prima Glosia dituntut untuk untung ya, atau mempunyai tanggung jawab laba ya, harus menghasilkan keuntungan ya. Nah, sedangkan di PT MKM pun sama, dia harus menghasilkan keuntungan ada dua perusahaan ya secara namanya ya, tetapi sebenarnya secara orang-orangnya itu cuman partner itu namanya depan. Akan tapi sekali lagi bahwa setiap perusahaan ini ya dituntut untuk menghasilkan keuntungan ya, sehingga ketika MKM ini mengirim barang ke saya itu dihitung ya, ke PT Putra Prima Glosia ya, itu dihitung gitu, ada keuntungannya, ada kandungan keuntungannya berapa persen. Nah, itulah yang dimaksud dengan metode harga transfer seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus kedua ya, merupakan mekanisme distribusi pendapatan ya. Nah, ini ya merupakan suatu cara ya, atau kalau misalkan orang bilang itu supaya untungnya nggak seperti itu ya. Jadi biasanya perusahaan ini membuatlah perusahaan-perusahaan atau anak-anak perusahaan ya, yang biasanya sebenarnya kalau kita secara lebih detail itu cuma hanya antar departemen saja ya, tapi karena sudah ada badan hukumnya dia seolah-olah antar perusahaan, padahal yang pemiliknya cuma satu ya, supaya keuntungan yang perusahaan A dan perusahaan B ya itu mempunyai masing-masing pendapatan, dan pendapatannya itu distribusi tanya ya. Saya lupa mencontohkan untuk yang tadi harga transfer yang harga transfer pertama ya, bahwa ini terjadi jika memang barang yang dijual atau diproduksi itu sering berkaitan dengan perusahaan yang ini ya. Tetapi kalau misalkan ada grup perusahaan ya, dan dia mempunyai beberapa anak perusahaan ya, tetapi barang-barangnya tidak saling berkaitan, nah ini tidak berlaku harga transfer ya. Contohnya misalkan seperti Jarum ya, perusahaan rokok Jarum ya, dia mempunyai perusahaan Blibli ya. Nah, itu yang satu sisi bergerak di bidang rokok ya. Nah, satu sisi lagi di bidang bisnis online ya, seperti itu. Bahkan di bisnis online-nya pun itu tidak menjual barang-barang dari produknya Jarum. Nah, itu tidak bisa diberlakukan harga transfer, karena memang dua perusahaan ini mempunyai jalur yang berbeda seperti itu ya. Tetapi dua-duanya sama-sama mempunyai pusat laba atau pertanggungjawaban laba ya, setiap anak perusahaan tersebut seperti itu. Tetapi tidak bisa dijadikan sebagai harga transfer, karena produk yang dijual atau dipasarkan tidak saling berkaitan. Nah, terus yang ketiga di sini ya, bukan semata-mata alat akuntansi, tetapi alat perilaku untuk memotivasi manajer melakukan tindakan yang benar ya. Jadi sistem pertanggungjawaban laba yang terpisah ya, ini bisa memotivasi ya masing-masing manajer ya, atau mengontrol harga ya dari suatu produk tertentu yang nanti ditransfernya seperti itu ya. Jadi si manajer A misalkan ya, perusahaan A tadi yang memang mensuplai produknya ya, dia akan berusaha ya semaksimal mungkin ya membuat suatu produk yang baik ya, dan ketika dijual ke perusahaan B yang memang masih satu anak perusahaan itu dengan keuntungan yang tinggi ya. Tetapi nanti ada batasan juga ya, karena nanti akan ada kaitannya dengan harga pasar ya gitu.
Artinya apa dengan pasar ini? Misalkan gini ya, Anda megang perusahaan A ya, terus kita ada lagi perusahaan B ya. Nah perusahaan B ini ya, produk tersebut ya ternyata lebih mahal gitu ya. Nah ini akan menjadi dilematis gitu ya. Jadi harga transfernya terlalu mahal gitu dengan harga pasaran. Nah itu pun akan berpengaruh ya, akan menjadi apa namanya salah satu manajer ya, atau salah satu perusahaan ya yang memimpinnya itu akan mengalami kerugian gitu ya, atau mengalami penurunan reputasi ya, karena memang keuntungannya turun gitu ya, karena misalkan perusahaan A menetapkan terlalu tinggi harganya ya di atas pasaran ya. Nah perusahaan B mau menjual sudah dapatnya tinggi, padahal kalau dia beli dari perusahaan lain ya itu lebih murah gitu ya. Nah itu akan menimbulkan dilema ya. Kalau ngambil dari luar nggak boleh ya, tapi ngambil dari dalam terlalu mahal. Tapi itu pun biasanya ya perusahaan B ini akan memberikan advice atau fungsi kontrol ya, bahwa dalam menetapkan harga transfernya itu tidak boleh terlalu mahal ya. Kalau memang nanti si perusahaan A ini ya, memang cost plus lah, anggaplah yang kemarin ya, jadi biaya-biaya ditambah keuntungan sekian persen, ternyata memang harganya masih tinggi. Nah ini nanti si perusahaan A ini ya akan melakukan evaluasi ya. Berarti itu ada beberapa yang memang biaya yang dia buat jadi perusahaan ini ya itu terlalu mahal ya, atau kurang efisien, atau terjadi pemborosan seperti itu ya. Nah ini dengan harga transfer ini biasanya tadi keuntungan bisa lebih murah gitu ya, lebih murah, terusnya sih lebih murah seperti itu ya. Kalau lebih mahal nanti ya tadi harus ada fungsi kontrol ya. Kita lihat di sini ya, selanjutnya yaitu tujuan harga transfer ya. Tujuan harga transfer ini yang pertama ya, memberikan informasi yang relevan ya, agar terjadinya trade off ya, optimum antara beban dan pendapatan ya. Jadi di sini kita ya, misalkan si perusahaan B yang membeli ya, itu mempunyai dasar ya informasi yang relevan ya, maksudnya terjadi trade off itu dari harganya. Misalkan gini, kita bikin sendiri aja misalkan harganya 200 ya kan, anggaplah misalkan 200 nih, dapat dari perusahaan yang A ya, si B ini udah punya informasi, oh kalau bikin berarti harganya sekian. Nah dilihat harga pasaran di luar ya, misalkan 200, oh ternyata kalau beli di luar itu sekitar 300 ya. Nah berarti kan di situ lebih murah di situ ya. Nah tadi terjadilah trade off ya, penjualan yang perdagangan yang optimum. Jadi si perusahaan si B ini membelilah ya dari perusahaan A tersebut ya, sehingga bebannya lebih atau misalkan biayanya lebih efisien ya, dan pendapatannya pun tentunya akan lebih besar seperti itu untuk si perusahaan B tersebut begitu ya. Karena kenapa? Tadi bahan baku atau barang yang dibeli ya dengan sesama induk perusahaan biasanya seharusnya lebih murah seperti itu. Terus yang kedua ya, di sini mendorong terjadinya kelarasan tujuan ya. Tujuan apa? Itu sama-sama menghasilkan keuntungan ya. Semua dari perusahaan A dan perusahaan B sama punya beban untuk menghasilkan keuntungan ya, sehingga ini akan menguntungkan tadi yaitu menguntungkan si milik saham atau ownernya ya, karena dua-duanya akan untung. Dan andainya salah satunya rugi pun ya, biasanya ya kalau misalkan anak perusahaan ya, ini kalau misalkan dia punya dua perusahaan, ada A dan B, tahu-tahu misalkan anggaplah terlalu mahal, si A menjual ke B dan B mengambil untungnya sedikit ya. Nah itu secara reputasi ya,
secara reputasi ya itu mungkin perusahaan B akan turun ya karena keuntungannya kecil ya. Tetapi secara pemilik perusahaan ya dia akan tetap mengantongi keuntungannya ya. Karena kenapa? Keuntungannya masuk ke perusahaan A tadi ya. Si B dapat untungnya kecil secara angka, tetapi si owner tetap mendapatkan untung yang besar ya, yaitu dari perusahaan yang A yang pembuatnya, seperti itu ya. Terus yang ketiga yaitu mengukur kinerja economic profit center ya. Nah ini tadi antara A dan B ya, kita lihat ya biasanya mana sih yang paling menguntungkan ya. Maksud gini, perusahaan misalkan A ya bikin sendiri ya, ternyata dijual ke B mendapatkan sekian ya. Tetapi kalau ternyata tadi ya, ternyata perusahaan A ini ya kalau menggunakan harga transfer atau membuat sendiri dan dijual ke B, harganya lebih mahal ya. Nah kalau ternyata harganya lebih mahal, artinya ya bahwa ada salah satu perusahaan yang memang kurang menjadi pusat labanya gitu, atau kurang menguntungkan gitu ya. Profit centernya adanya di mana nih, kita bikin atau kita jual, seperti itu ya. Nah kalau misalkan contoh tadi ternyata dijual 200 ya, di pasaran ternyata lebih murah ya, kemungkinan perusahaan B ini akan dihilangkan ya. Akhirnya bisa perusahaan A langsung menjual ke ke user ya, ke user. Kenapa dijual ke user langsung? Satu ya karena tentunya harga jualnya akan lebih tinggi begitu ya. Yang kedua, yang A ini dengan menjual langsung dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, seperti itu. Nah sedangkan kalau dijual ke yang B ya dengan sistem harga transfer ya, itu perusahaan B kan nanti untuk dia kecil untungnya, bahkan mungkin rugi nantinya gitu ya, dan itu bisa mengeluarkan biaya. Nah dengan terjadi seperti itu, maka untung di perusahaan A tetapi ada kerugian di perusahaan B. Nah dengan seperti itu bisa tahu kita profit centernya di mana. Nah itu tadi bisa kebijakan, yaitu perusahaan B nya tidak ditutup atau perusahaan A langsung menjual ke konsumen. Makanya jangan heran kalau banyak perusahaan-perusahaan yang bisa langsung direct ya ke konsumen ya. Contohnya dengan metode MLM ya, mungkin teman-teman sudah tahu semua, yaitu multi level marketing, di mana dia dari distributor atau dari pabrik langsung menjual ke konsumen langsung ya, seperti itu. Jadi networknya seperti itu ya. Terus yang keempat ya, yaitu perancangan harga transfer ya. Perancangan harga transfer merupakan topik kunci ya pengendalian manajemen untuk sebagian besar korporasi ya. Jadi harga transfernya itu harus dibuat sedemikian rupa ya, supaya memang betul-betul terplanning lah ya, kalau bahasa ini itu terencana ya, itu terplanning, betul, terencana ya. Misalkan gini ya, saya dulu waktu mau bikin biasanya, ntar saya share dulu ya di Excel. Coba buka dulu di sini. Sayangnya ya biar pilih. Ya sambil saya buka Excelnya dulu dan share, silahkan kalau ada yang mau bertanya ya, kalau yang belum jelas. Ya, saya akan simulasikan. Tadi kan di sini untuk poinnya adalah
Nah, perancangan harga transfer bahkan top kunci ya. Seperti apa sih perancangan ya? Oke, misalkan ini ya, ini kita dapat dari perusahaan A ya. Terus kita perusahaan B ya. Nah, ini biasanya perusahaan A, B. Nah, perusahaan B ya. Nah, misalkan gini, si perusahaan A ya mau menjual produk ini misalkan harganya 150.000 ya. Anggaplah harga transfernya ini 150.000 ya. Nah, si perusahaan B pun tentunya ingin mendapatkan keuntungan ya dari harga biaya yang didapat dari perusahaan A ini misalkan ya. Nah, ini kalau kita bisa masukkan di sini, misalkan keuntungannya kita mau 10% ya. Berarti di sini ya 150 ya dikali dengan 10%. Nah, ya. Jadi anggapan bahwa minimum atau batas terendah kita jual ya, bahwa produk tersebut minimumnya di 165.000 ya, nggak boleh di bawah di 165.000 karena kita akan rugi atau tipis untungnya ya. Nah, setelah kita tahu dasarnya ya, dasar dari harga minimumnya ya. Di sini kita bisa membuat gradasi harga ya. Kalau misalkan perusahaan distributor ya, biasanya ini kan buat ke retailer sampai ke user itu ada beberapa tingkatan ya. Contoh misalkan di sini harga grosir ya. Grosir. Di sini harga agen. Ini harga user. Ya. Jadi gini maksudnya, ya, grosir adalah ya customer kita yang membeli dengan partai besar, ya. Misalkan ini bisa kita tentukan, misalkan di atas 1.000 misalkan ya. Itu pokoknya partainya besar lah seperti itu, grosiran seperti itu ya. Terus agent ya, ini dia membeli dalam partai besar untuk jual lagi, tetapi lebih sedikit biasanya ya dari grosir. Ya, nah agent ini biasa belinya ke grosir ya. Nah, terus bawah agent lagi ada user, itu adalah orang yang beli ke akhir. Nah, namanya tingkat level yang sudah kita buat perencanaan ini kita bisa buat. Jadi asli harga antara grosir agent ya, itu ya ada seperti kanan saya lihat terus ya. Jadi 10% yang ambil. Dengan demikian ya, ini kita bisa ya tetapkan bahwa harga yang masuk ya, bahwa harga ke user ya atau harga label ini di 219 atau bisa dibulatkan 220.000 ya produk tersebut gitu ya. Oke, ini bisa atau yang di publik luar ya, bahwa itu harga 220 seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau ada agen yang beli ya, agen beli ya ke hanya ya secara level dia harus belinya ke grosiran gitu ya. Nah, beli ke grosir dia dapatnya 181.500 seperti itu ya. Dan si grosir yang karena banyak maka dia dapat 100 dari di situ ya. Bagaimana kalau misalnya perusahaan ini namanya store ya, store atau ya, sebagai cabang. Biasanya perusahaan mempunyai kalau bahasa itunya itu factory ya. Jadi dia punya, bukan factory apa saya lupa, punyai cabang ya atau toko yang dikelola oleh perusahaan itu sendiri ya. Nah, untuk menjaga harga pasar ya,
perusahaan ini menjual dengan harga yang sama ke user ya. Kalau ada user beli satu dijual dengan harga 220 ya. Jangan sampai jangan mentang-mentang perusahaan misalkan ke user ya jualnya seharga segini. Nah, ini biasanya agent ya dan grosir akan marah-marah karena kenapa mereka kok beli banyak harganya kok segitu, orang yang beli dikit juga harganya seperti itu. Nah, itu membuat kesenjangan sosial seperti itu. Jadi sini kalau beli jual ke user walau satu biji ya tetap harganya seperti ini ya. Sama seandainya agen pun pengen beli langsung ke sini ya, pengen ke perusahaan B ya, itu juga sama ya, si agent tetap mendapatkan harga 199 ya atau 200 misalkan seperti itu. Nah, itulah bahwa dengan metode harga transfer ya, bahwa perancangan harga transfer merupakan pengendalian ya, manajemen untuk sebagian besar korporasi ya, supaya harganya itu terjaga seperti itu ya. Oke, di sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan sampai berikutnya nggak ngerti ya. Silakan mau bertanya. Ayo sekarang Devi, Ayu, Pria, Risna, Arif, Sheila. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Coba saya evaluasi dulu dari slide sebelumnya, dan ini ada yang baru masuk juga ya. Mungkin belum tahu ya, sambil mengulang ya. Tadi yang paling pertama masuk itu Sheila ya. Sheila, coba mikrofonnya di on kan. Sheilanya keluar kabur. Pak, saya mau bertanya. Oh iya, silakan yuk. Itu kan kita materinya tentang harga transfer ya, Pak. Iya. Harga transfer itu tuh untuk semua kalangan perusahaan jasa, manufaktur, atau semuanya, semua perusahaan. Oke, baik. Jadi gini, tadi di awal mungkin Ayu baru masuk, nggak apa-apa. Di awal saya jelaskan ya, bahwa harga transfer itu, bentar sini slide-nya saya buka dulu ya. Bentar. Yes, lewat. Nah, di sini ya. Jadi harga transfer itu ya, bahwa jika perusahaan ini satu ya, ini bisa berupa departemen ya, atau perusahaan, anak-anak perusahaan ya, yang mempunyai saling keterkaitan, baik jasa ya ataupun barang ya. Misalkan tadi saya contohkan, kan perusahaan dia mempunyai produksi yaitu bahan plastik, bisa menginjek apapun. Nah itu jadi dia menginjek ya, untuk helm sampai dia jadi ya. Nah, perusahaan saya ini sebagai distributor ya, jadi saya menjual perusahaan A seperti itu. Nah, itu adalah contoh yang jual barang gitu ya, jadi saling keterkaitan. Jadi perusahaan yang memang didesain atau dibuat untuk menjual produk dari perusahaan yang lain yang dalam satu grup seperti itu ya. Itu yang contoh misalkan barang ya, atau jasa pun bisa ya. Misalkan begini, contoh jasa umroh ya, jasa umroh ya. Nah, itu biasanya kan memerlukan beberapa support juga. Misalkan contoh ya, dia perlu nanti hotel di Mekah sana gitu kan, perlu hotel. Nah, perusahaan umroh ini kalau besar itu bisa dia membuat suatu hotel sendiri di sana ya, di Mekah ya. Nah, dengan secara manajemen antara si perusahaan jasa umroh ini dengan si hotel,
terpisah gitu ya. Jadi si jasa umroh ini juga dituntut harus untung ya oleh ownernya ya. Begitu juga hotel yang dibangun di sana, dia juga pun harus untung. Tetapi ya selain melayani yang umroh, dia melayani yang umum tentunya. Dia mempunyai pertanggungjawaban, yaitu pusat laba ya, dituntut keuntungannya ya di si perusahaan yang memegang hotel. Sama yang perusahaan umroh pun dituntut memegang memperoleh keuntungan ya. Nah, antara perusahaan jasa umroh dan hotel ini, ketika misalkan ada terjadi perjalanan umroh ya, nah biasanya ini mau tidak mau ya, si jasa umroh ini harus menggunakan hotel yang satu grup perusahaan tadi gitu ya. Tujuannya apa tadi? Ya satu, biasanya harusnya ya, kalau satu grup perusahaan dia biayanya lebih murah seperti itu ya. Itu. Nah, kalau misalkan dia pakai yang lain, nah itu akan jadi masalah begitu ya. Ataupun kalau nanti lebih mahal, nah ini akan jadi evaluasi seperti itu. Nah, itu contohnya. Jadi perusahaannya itu antara barang dan jasa bisa saja terjadi menggunakan harga transfer ini. Yang penting saling berkaitan, antara bisnis yang A dengan bisnis yang B saling terkaitan ya. Seperti itu. Itu bisa terjadi dengan harga transfer. Beda halnya ya, satu grup perusahaan tetapi bidangnya beda-beda ya. Tadi saya contohkan misalkan jarum ya, perusahaan jarum itu memproduksi rokok ya, dan dia pun banyak membentuk perusahaan-perusahaan yang nggak ada kaitan kok ya. Contohnya misalkan blibli.com ya, Blibli.com punya jarum, tapi Blibli ini bergerak di bidang penjualan online ya kan ya. Di blibli.com itu nggak ada ngejual jarum, misalnya ngejual rokok, ada itu ya. Di jarum ini sama konsentrasinya, dia ya jual rokok aja. Nah, antara blibli.com dan jarum ini tidak bisa terjadi harga transfer karena kedua perusahaan ini mempunyai bidangnya masing-masing seperti itu. Nah, itu kira-kira contoh seperti itu. Yuk. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi saling keterkaitan gitu ya Pak? Iya, yang saling keterkaitan ya. Harga transfer itu yang saling berkaitan. Pak. Yuk, sama-sama. Yang lain yang mau bertanya? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya, ambil ini jalan saja. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya saja. Nah, sekarang sini metode penentuan harga transfer. Jadi ada beberapa metode yang biasa digunakan ya untuk menentukan harga transfer ini ya. Yang pertama di sini ada prinsip dasar ya. Nanti kita bahas ya di slide berikutnya. Terus yang kedua situasi ideal ya. Bagaimana yang idealnya, seperti apa harganya ya, itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Terus kendala dalam sumber daya ya, misal contohnya ini susah bahan bakunya susah. Nah, itu juga akan akan berpengaruh terhadap harga transfer tersebut begitu ya. Terus harga transfer berdasarkan cost ya, berdasarkan biaya ya, atau cost plus yang kemarin kita sudah pelajari ya. Terus yang kelima biaya tetap dan laba upstream ya. Jadi di sini berdasarkan biaya tetap dan labanya berapa seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Oke, yang selanjutnya ini kita bahas ya, yaitu prinsip dasar. Seperti apa prinsip dasar? Nah, kita lihat harga transfer ya dengan harga yang dibebankan jika produk dijual ke pelanggan luar atau dibeli dari pemeluar atau dengan lain menyesuaikan harga pasar. Ini pertama aja. Jadi dengan prinsip dasar biasanya harga jual ini ya ditentukan ya berdasarkan perbandingan ya.
menyerupai dengan kalau orang beli di luar ya, yang tadi saya bilang. Kalau misalkan tadi ada perusahaan A dan B ya. Kita lihat sini ke Excelnya deh biar gampang ya. Misalkan di saya ini saya dapat 150 ya dengan dari perusahaan A ya, saya sebagai perusahaan B ya harus menjual 165. Nah, 150 ini ya harus kita lihat harga pasarnya ya. Kalau misalkan produknya sama, kita cari produk yang sejenis ya, kita cari yang produk yang mirip, betul nggak di pasaran harganya 150 seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ternyata di pasaran di luar 120 ya, ini berarti kita mendapatkannya lebih mahal ya. Ya, walaupun satu grup ini lebih mahal. Nah, ini akan jadi yang tadi saya bilang akan jadi dilema ya. Yang seharusnya lebih murah ternyata lebih mahal seperti itu ya. Nah, ini dengan prinsip dasar. Jadi minimal harus menyerupai bahwa si perusahaan A ini ya harus tadi sama dengan harga pasar lah, ada pembandingnya seperti itu ya. Nah, kalau terjadi kondisi seperti ini ya, misalkan ternyata si A bikin aja udah 150.000 mau jual ke B gitu kan, sedangkan di pasaran 120. Nah, kemungkinan tadi ya si B pemilik perusahaan akan melihat profit centernya di mana ya. Akhirnya ini bisa perusahaan B ini tidak ada ya, atau tidak dijual ke perusahaan B, tetapi si A langsung menjual ke konsumen langsung, misalkan ke grosiran gitu ya. Jadi dia langsung. Nah, dengan langsung si perusahaan A ini dia menjual anggaplah misalkan 181 ya, 82 lah di buletin ya. Nah, ini perusahaan A ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih begitu ya. Satu sisi dia memang sudah mahal ya, seperti itu ya. Nah, ya jadi dia berdasarkan harga yang pasar ya, ada pembandingnya ya, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, berapakah harga pasar? Nah, marginal cost-nya berapa ya, negotiation price-nya berapa, seperti itu ya. Marginal cost itu tadi misalkan gini, bentar, tadi di Excelnya kita lihat. Nah, ini ya di pasar 120 ya. Nah, ini bisa kita lihat marginal cost-nya berapa sih sebenarnya. Apakah jangan-jangan perusahaan A ini mengambil keuntungannya terlalu besar gitu dengan menetapkan harga 150 begitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata perusahaan A ini bisa ya negosiasi lagi ya, ini mungkin bisa diturunkan seperti itu. Biasanya perusahaan B mengajukan tawaran ke perusahaan A supaya harganya murah lagi, seperti itu ya. Nah, sehingga di sini namanya perusahaan A marginal cost berapa ya, baru di sini dia akan ada namanya negosiasi ya, price, harga negosiasinya berapa, seperti itu ya. Jadi fleksibel juga ya, walaupun kita misalkan antar anak perusahaan ya, misalkan kamu atau memimpin di situ ya, jadi jangan terima mentah-mentah gitu ya, walaupun satu bos ya. Jadi, karena di situ reputasi kita reputasi kita, ketika perusahaan kita labanya tipis ya, kemungkinan ya secara reputasi ya kurang baik seperti itu di mata pemilik perusahaan ya. Jadi kita harus bisa negosiasi ya, harus bisa menurunkan, menekan harga dengan argumen-argumen yang memang bisa masuk di akal dengan data-data yang ada, seperti itu ya. Terus selanjutnya ya, ketika suatu pusat laba pada sebuah perusahaan membeli produk dan menjualnya, maka ada dua keputusan yang harus diambil ya untuk setiap produknya ya. Keputusan sourcing ya, apakah produk dibuat di perusahaan atau dibeli dari luar. Nah, tadi ya, kalau sudah dengan prinsip dasar tadi ya, ternyata ini harganya mahal ya, dan ditekan pun ya bahwa perusahaan A ini sudah malah rugi
begitu ya. Ini tadi ada dua kemungkinan ya. Satu ya, jual langsung si perusahaan A-nya, atau ya perusahaan B ini membeli dari luar. Begitu ya. Jadi dia keputusannya membeli dari luar karena mahal gitu ya. Jadi produknya itu nggak bisa beli dari perusahaan A ya, bahkan perusahaan A nggak usah bikin lagi berarti, karena kenapa? Kosnya terlalu mahal. Nah itu harus dianalisa lagi kenapa mahal seperti itu ya. Terus yang kedua di sini keputusan transfer price di dalam ya, pada berapa produk tersebut harus transfer antar pusat laba. Nah tadi ya, kalau misalkan dalam masih enggak ya, harganya nih besar sekian ya, oh si A ini bisa nggak apa enggak ya, atau biayanya juga minimal sama dengan yang dijual oleh apa namanya di harga pasaran seperti itu ya. Tapi kalau nggak bisa ya tadi ya, lebih baik si perusahaan A kalau yang produknya familiar atau banyak ya, perusahaan B ya, perusahaan B beli dari luar ya, supaya keuntungannya tetap makna seperti itu ya. Dan perusahaan A itu tidak perlu lagi membuat apa namanya produk tersebut ya, tidak perlu lagi membuat produk tersebut ya, karena memang dia harganya kalau dijual juga apa namanya terlalu mahal ya. Dan mungkin bisa jadi seperti yang tadi saya bilang, misalkan dia menjual langsung ke user ya, tapi kalau dia belum menguasai apa namanya medan atau networkingnya untuk produk tersebut ya, biasanya perusahaan A tersebut tidak akan maksimal ya keuntungannya, sehingga di situ biasanya diputuskan bahwa perusahaan A tersebut tidak memproduksi produk tersebut seperti itu ya. Oke, terus selanjutnya ya, situasi yang ideal ya. Harga transfer akan mendorong keselarasan tujuan atau goal congruence ya. Harga transfer yang berdasarkan harga pasar akan menghasilkan kesamaan tujuan ya. Kesamaan tujuan apa di sini? Kompetensi orang yang terlibat tinggi idealnya ya. Para manajer harus memperhatikan kinerja jangka panjang dari pusat-pusat tanggung jawab mereka ya, sama seperti dalam jangka pendeknya ya. Staf yang terlibat dalam negosiasi arbitrase suatu harga transfer juga harus kompeten ya. Terus yang kedua, lingkungan yang baik dan kondusif ya. Para manajer harus menjadikan profitabilitas yang diukur dari laporan rugi laba ya sebagai tujuan yang penting dari suatu pertimbangan yang signifikan ya. Dalam penilaian kinerja mereka juga harus dapat menerima bahwa harga transfer tersebut harus akuratnya. Maksudnya bagaimana dengan situasi yang ideal seperti ini ya? Gini. Tadi kita lihat misalkan harganya terlalu mahal. Ya, harganya terlalu mahal ya. Tentunya kalau dilihat dari sisi ya udah harga udah jelas itu tidak ideal ya. Nah, dengan tidak ideal ya, artinya di sini ya. Di sini lihat, para manajer harus memperhatikan kinerja jangka panjang dari pusat-pusat pertanggungjawaban mereka. Nah, ini harus jadi PR ya. Seluruh manajer ya, manajer produksi ya, manajer pembelian, dan semua manajer keuangan bahkan ya, bagaimana caranya gitu ya. Karena kenapa? Kok ini harga yang kita tetapkan tidak ideal? Gimana problemnya ya? Apa masalahnya? Dan bagaimana cara penanggulangannya? Bagaimana tindak pencegahannya ya? Nah, ini dituntut ya untuk mengetahui satu problemnya dulu ya. Yang kedua, bagaimana cara penanggulangannya dan bagaimana cara pencegahannya itu. Jadi ada tiga itu ya harus dilakukan nih para manajer, saling berkompetensi ya semuanya ya. Terus lingkungan yang baik dan kondusif. Nah, kalau misalkan sudah bisa diteratasi ya, harganya ideal dengan situasi ideal ya, metode sosialnya ya, antara perusahaan A dan B ya, secara profitabilitas pun secara rugi laba ya mempunyai kinerja yang sama ya. Dan istilahnya dirugikan seperti itu. Misalkan perusahaan A untuk gede, perusahaan B kecil ya. Nah, itu jadi tidak ada seperti itu, sehingga tidak ada kesenjangan antara perusahaan A dan B ya di dalam satu anak perusahaan seperti itu.
Oke, sampai di sini silahkan jika ada yang mau ditanyakan ya, sambil masih ada waktu 6 menit lagi ya. Kalau saya lanjutkan waktunya nggak keburu, nanti yang lanjutnya saya akan buatkan video ya, nanti saya akan share sebagai ganti 2 pertemuan yang lalu yang terlewat. Silakan ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada saya akan coba review ya, saya tanya satu-satu ya. Sambil nunggu, ini pun tinggal 7 orang ya, tadi ada 10 berarti 3 orang yang menghilang, mungkin DC ya, disconnect. Bapak boleh nanya gak? Oke, silakan Fitri. Iya Bapak. Fitri masih penasaran nih, kenapa ya kalau perusahaan ini nih, misalnya kan perusahaan A sama B ini, misalnya perusahaan perusahaan B itu dia mau menjual ke perusahaan grup gitu, padahal kan bisa aja dia menjual ke tempat yang lain malah lebih untung. Apakah karena ada menekankan PPh PPh apa sih PPh PPN. penghasilan atau gimana Pak? PPN PPH. Iya, PPN PPN. penghasilan atau gimana? Enggak. PPh. Apakah ada hubungannya dengan itu atau bagaimana Pak? Ya, baik. Oke ya. Jadi kamu tanya ya, kenapa kok? Makasih Pak. Ya, siap. Kenapa harus ada tadi perusahaan A dan B ya jual ke perusahaan misalkan ke B, padahal kalau dia misalkan tadi si A misalkan bikin produk ya, jual langsung dia lebih lebih untung lah ya, secara nominal lebih untung ya. Itu ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, karena dia satu grup ya, itu tujuan si owner atau pemilik perusahaan ya, tujuannya tadi terjadinya pusat laba yang optimal. Artinya di perusahaan A dia mendapatkan untung, di perusahaan B mendapatkan untung. Itu satu tujuannya. Terus yang kedua ya, ini ada kemungkinan ya bahwa di si perusahaan A ini ya memang kompetennya di dalam memproduksi suatu barang ya, tetapi tidak kompeten di dalam mendistribusikan ya. Artinya misalkan ini dia setelah produksi dia nggak punya orang-orang ya kompeten atau ahli ya Menjual. Ya, dalam menjual gitu ya. Yang sales atau apa gitu. Iya, karena dia tidak, kalau dia misalkan ngurusin konsentrasi penjualan ya, konsentrasi teknik jual, teknik promosi, kemungkinan nanti justru dia akan tidak konsen di dalam memproduksi barang yang efisien atau harganya murah gitu. Ya, sehingga difokuskan ya untuk memfokuskan bahwa perusahaan A ini memproduksi suatu barang yang murah ya, murah tapi berkualitas. Jadi dia fokus betul ke arah barang ya. Nah, terus si perusahaan B yang memang kompeten akan menguntungkan karena saya harusnya barang murah dari, sehingga bisa menjual ya dengan keuntungan lebih. Ada hubungan ya, saring keterkaitan A itu. Perusahaan A juga punya perusahaan B, kalau dia beli dari A, kalau kan satu grup lebih murah seperti itu. Ada hal yang jadi kalau tidak ada keterkaitan dengan perusahaan ya, dia A jualnya lebih mahal, nah dia bisa ambil dari yang lain ya, atau perusahaan lain, dan mungkin si A ini bisa di stop produksinya seperti itu Fitria ya. Jadi ada keterkaitan lah, saling menguntungkan ya, yang tujuannya di mana tadi supaya kedua perusahaan ini mempunyai keuntungan yang optimal ya. Pasti si pemilik perusahaan itu tujuannya untungnya besar, begitulah intinya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke, ada lagi silahkan yang lain.
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan dulu ya. Nanti untuk yang kelanjutannya saya akan buatkan video, dan ini pun nanti yang ketinggalan ya. Ini kebetulan saya rekam ya. Nanti saya akan share di GCR ya, supaya nanti yang mungkin tadi sinyalnya kurang bagus ya, yang kuotanya kurang banyak gitu kan. Nah, itu suaranya putus-putus. Nah, mungkin nanti bisa tonton ulang di videonya ya. Oke, saya tutup saja ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan mohon maaf tadi agak telat. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.